Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Ardiansyah Fauzi, mahasiswa Universitas Nasional angkatan 2019 dengan NPM 197064516100, yang dimana pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang quantum computing and technology pada mata kuliah Quantum Computing and Technology R02 dengan dosen pengujinya adalah Bapak Dr. Ucu Darussalam STMT. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pengenalan quantum computing. Secara umum, dalam bahasa Indonesia, komputer kuantum merupakan komputer yang memanfaatkan fenomena-fenomena dari mekanika kuantum seperti quantum superposition and quantum entanglement yang digunakan untuk pengoperasian data. Quantum computation itu sendiri adalah suatu bidang studi yang memfokuskan kepada teknologi komputer yang sedang berkembang berdasarkan prinsip-prinsip dari teori kuantum. Quantum computing adalah alat hitung yang merupakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan untuk melakukan superdata dalam komputasi klasik. Jumlah data dihitung dengan bit. Dalam komputer kuantum, hal ini dilakukan dengan qubit, di mana dijelaskan mulai dari sifat serta perilaku energi dan materi pada kuantum, atom, dan subatom tingkat. Berikutnya sejarah singkat quantum computing. Yang pertama, pada tahun 1970-an, pencetus atau ide tentang komputer kuantum pertama kali muncul oleh para fisikawan dan ilmuwan komputer seperti Charles H. Bennett dari IBM, Paul A. Benioff dari Argonne National Laboratory, Illinois, David Deutsch dari University of Oxford, and Richard P. Feynman dari California Institute of Technology, Caltech. Yang kedua, Feynman dari California Institute of Technology yang pertama kali mengajukan dan menunjukkan model bahwa sebuah sistem kuantum dapat digunakan untuk melakukan komputasi. Yang ketiga, pada tahun 1985, Deutsch menyadari esensi dari komputasi oleh sebuah komputer kuantum dan menunjukkan bahwa secara proses fisika secara prinsipil dapat dimodelkan melalui komputer kuantum. Dengan demikian, komputer kuantum memiliki kemampuan yang melebihi komputer klasik. Yang keempat, pada tahun 1995, Peter Shor merumuskan sebuah algoritma yang memungkinkan pengguna komputer kuantum untuk memecahkan masalah faktorisasi dalam teori bilangan. Selanjutnya kita akan membahas manfaat quantum computing. Komputer kuantum bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mempercepat proses perhitungan seperti simulasi cuaca, pemecahan kode enkripsi, dan proses pembelajaran mesin. Namun, untuk pekerjaan Office seperti Microsoft Word, Excel, bahkan aplikasi web, aplikasi mobile akan tetap menggunakan komputer biasa. Dalam skala kecil, komputer kuantum sudah terbukti bisa diimplementasikan, namun untuk skala besar, supaya dapat menghitung dengan data
dalam jumlah besar, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan sehingga untuk sekarang ini belum ada komputer kuantum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam skala besar di dunia nyata. Selanjutnya kita akan menjelaskan pengembangan quantum computing. Ada beberapa masalah yang sangat sulit, sangat luar biasa, bahkan jika semua komputer di dunia bekerja secara kolektif, mereka akan gagal untuk menyelesaikannya. Komputer kuantum untuk alasan ini sedang dikembangkan untuk mencoba dan memecahkan masalah lebih cepat daripada komputer klasik seperti tablet, ponsel pintar, dan laptop. Alasan ini telah mendorong Microsoft untuk mengembangkan fasilitas penelitian komputasi kuantum Station Key di kampus Universitas California, Santa Barbara. Fasilitas ini menarik tokoh-tokoh dari matematika, sains, dan ilmu komputer ahli, teori, dan eksperimentalis. Mereka selanjutnya menambahkan bahwa operasi komputasi kuantum dieksekusi pada yang sangat sejumlah kecil qubit. Tepatnya, komputer kuantum berjalan pada bit kuantum atau qubits. Karena sifat aneh dari keadaan kuantum, seperti superposisi, dapat melakukan dua perhitungan sekaligus, maka dua qubit dapat melakukan 4 dan hal-hal menjadi eksponensial dengan cukup cepat. Tantangannya terletak pada eksplorasi cara-cara untuk menerapkan efek topologi untuk membuat qubit lebih kuat sehingga tidak ada gangguan dalam menyampaikan informasi bolak-balik selama perhitungan, bahkan jika ada kehilangan satu qubit. Sebuah qubit dapat dilindungi secara topologi oleh kuasi-partikel seperti Majorana. Para ilmuwan mengeksploitasi semua kemungkinan untuk menunjukkan bahwa Majoranas memiliki sifat topologi dan membuktikan keberadaannya di tempat pertama. Pencarian untuk komputasi kuantum tidak terbatas hanya untuk Microsoft. Kelas berat teknologi lainnya seperti Google juga telah mengikuti. Prospek melompat dari komputasi klasik ke komputasi kuantum tampak besar. Ya, terima kasih. Itu saja yang saya bisa presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.